Ya, halo Bu Farida. Iya Pak. Sore. Sore Pak. Assalamualaikum Bu Daniar. Waalaikumsalam Pak. Oke, kita tunggu Bu Farida ini masih berjalan. Kita tunggu dulu biar benar-benar siap. Benar-benar standby dulu. Sudah Bu Farida? Oke, suaranya masih belum terdengar. Ini sinyal kadang-kadang. Iya Pak, tunggu ya. Dari tadi kami latihan jaringannya nggak bagus Pak. Iya. Sudah siap Bu Farida? Sudah Pak. Insya Allah Pak. Suaranya tes dulu. Tes suara dulu, tes suara. Halo. Udah Kak, dengar Kak suaraku Kak? Dengar Bu. Oke, sudah terdengar ya. Ya Bu. Daniar juga sudah. Oke Bu Daniar dan Ibu Farida, kalau sudah siap, saya menghitung mundur dari 3, 2, 1. Setelah itu saya akan menonaktifkan mikrofon saya, maka selanjutnya Bu Daniar dan Bu Farida melakukan praktek coaching. Ya? Ya Pak. Saya hitung ya. Saya hitung 3, 2, 1. Silakan. Selamat siang Ibu Daniar. Selamat siang Bu Farida. Apa kabar Ibu hari ini Bu? Kalau ditanya kabar sebetulnya sehat Bu, hanya saja ada beban pikiran yang sedang saya tanggung, artinya banyak tugas yang harus saya selesaikan secara bersamaan mengingat waktu kita sudah habis di jam mengajar Ibu. Itu yang sedang jadi bahan pikiran saya sekarang Bu Farida. Oh, memang saya lihat dari raut wajah Ibu sedang kesal dan sedang lelah. Menurut Ibu, apa yang mau Ibu ceritakan dari keluh kesah Ibu? Silahkan Bu. Kalau ditanya permasalahan sebenarnya semua terkait tentang pekerjaan Bu Farida. Hanya saja mengingat jam kerja kita sudah banyak, saya merasa ini jadi sangat beban bagi saya karena ada beberapa pekerjaan itu harus diselesaikan secepatnya. Artinya saya kesulitan dalam memanajemen waktu Bu Farida. Saya susah mengatur waktunya gitu Bu Farida. Oke, baiklah. Berarti Ibu sedang mempermasalahkan dalam memanage waktu dari kegiatan-kegiatan Ibu. Menurut Ibu, coba Ibu urutkan dari kegiatan-kegiatan tersebut mana yang perlu mau Ibu selesaikan terlebih dahulu. Nah, kalau secara urutan artinya semua pekerjaan itu semua yang harus selesaikan itu juga penting. Tapi kalau melihat waktunya, saya harus mengurutkan itu untuk yang pertama. Kebetulan saya kan lagi program ikut PPG. Nah, ini juga ada tuntutan saya harus segera menyelesaikan yang namanya video pembelajaran. Nah, itu sebagai tugas UKIN saya. Kemudian pada poin yang kedua, setelah membuat video pembelajaran, ada tugas tambahan lagi yaitu dari pihak Tanuto ya Bu. Saya ditugaskan untuk segera membuat media pembelajaran. Di mana media pembelajaran ini Bu dibuat berbasis bahan bekas. Artinya kita harus memikirkan apa yang bisa kita buat untuk media pembelajaran yang bahannya dari bahan bekas. Itu untuk yang kedua ya Bu. Selanjutnya yang menjadi beban saya adalah ada lagi tuntutan pekerjaan yaitu saya juga harus segera menyelesaikan yang namanya administrasi kelas. Nah itu menjadi tuntutan saya dari kelompok kerja guru kami Bu. Nah jadi sepertinya dari 3 pekerjaan inilah yang menjadi beban saya. Bagaimana saya bisa menyelesaikan ini semua tanpa menghambat pekerjaan saya, artinya mengajar saya di kelas. Itu Bu Farida. Oke, baiklah Bu Daniar. Bagaimana menurut Ibu rencana Ibu untuk dapat menyelesaikan dari kegiatan yang Ibu rencanakan tadi yang dapat untuk memanage waktu Ibu? Nah, kalau secara urutan, untuk yang poin yang pertama yang harus saya selesaikan tadi, mengingat waktunya itu sudah terjadwal, artinya waktu itu minggu depan harus saya buat, berarti sambil menunggu waktu yang berjalan untuk poin yang pertama, saya harus
membuat media pembelajaran yang ditugaskan dari Tanuto. Nah, yang menjadi beban saya adalah saya belum membuat, artinya bukan belum mengerjakan, tapi saya belum mendapatkan ide, Bu. Ide apa yang mau saya buat untuk membuat media pembelajaran itu. Nah, itu yang menjadi permasalahan di poin saya yang kedua tentang membuat media pembelajaran, Bu Farida. Kemudian, untuk tugas yang ketiga, seperti administrasi kelas, itu sebetulnya bukan tugas saya, artinya ini kerja tim dari kelompok kerja guru. Nah, guru yang harusnya menyelesaikan itu sepertinya belum bisa mengerjakan itu, Bu. Jadi, saya berpikir bagaimana saya harus menyelesaikan ini sementara waktu terus berjalan, tapi belum ada nampak bahwa itu sudah dikerjakan. Nah, itu Bu Farida yang menjadi masalahnya. Nah, apakah Ibu memerlukan bantuan dari rekan sejawat Ibu? Kalau bantuan artinya kita bisa berkolaborasi ya kan Bu. Nah, kalau secara administrasi, kalau untuk poin yang pertama itu sudah ada tim yang bisa membantu saya, artinya itu tidak menjadi masalah, hanya tinggal menunggu waktunya saja saya membuatnya atau mengerjakannya. Nah, yang menjadi permasalahan ini berarti di poin yang kedua. Nah, kalau yang di poin kedua ini sih saya berpikir untuk meminta bantuan, artinya saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat yang memang tidak ditugaskan untuk membuat tugas media pembelajaran ini, Bu. Nah, karena kebetulan kemarin kami yang berangkat pelatihan dari Tanuto itu ada 4 orang. Jadi artinya saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat yang tidak mendapat tugas untuk membuat media pembelajaran ini, Bu. Jadi saya akan mencoba berkolaborasi, artinya mengkomunikasikan kepada beliau kira-kira bisa tidak memberikan ide kepada saya, kira-kira apa ya media pembelajaran yang bisa saya buat untuk sebagai bentuk tugas saya di Tanuto. Itu untuk poin yang kedua ya Bu Farida. Terus kalau yang ketiga, mengingat waktu berjalan terus dan guru yang bersangkutan sepertinya belum bisa menyelesaikan, saya berinisiatif sepertinya saya harus mengerjakan sendiri agar tugas dari KKG saya itu juga selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi saya berinisiatif sepertinya harus saya kerjakan sendiri. Nah, seperti itu Bu Farida untuk kira-kira kalau kita memerlukan bantuan dari pihak lain, nah seperti itu yang bisa saya lakukan Bu Farida. Nah, dari poin yang kedua, Bu, Ibu meminta bantuan dari rekan sejawat. Menurut Ibu, adakah kendala nanti dari rekan sejawat Ibu? Kalau ada kendala, bagaimana cara Ibu untuk menanggapi itu semua? Nah, kalau kendala artinya berarti apa yang saya rencanakan tidak terjadi ya kan Bu Farida. Artinya harus ada solusi lain yang harus saya buat jika ya solusi yang pertama tadi tidak berjalan. Nah, bisa saja beliau yang saya minta bantuan untuk membantu saya membuat media pembelajaran untuk tugas Tanuto, misalnya mungkin beliau tidak punya waktu atau belum bisa membantu saya berpikir bagaimana kalau saya mencari rekan sejawat lain yang kira-kira bisa meluangkan waktunya untuk memberikan idenya supaya tugas saya selesai. Itu untuk solusi yang untuk poin yang kedua ya Bu Farida mengenai media pembelajaran. Nah, kalau untuk poin yang ketiga, mengingat waktunya berjalan dan itu juga menjadi tanggung jawab sendiri, artinya saya yang harus mengatur waktu bagaimana saya bisa menyelesaikan administrasi kelas saya supaya bisa selesai tepat pada waktunya. Saya kan artinya tidak mengandalkan orang lain ya Bu Farida, berarti saya hanya perlu mengatur waktu kapan saya bisa mengerjakan itu. Begitu Bu Farida. Nah, dari kegiatan ketiga poin tersebut, Bu, apakah Ibu memerlukan waktu untuk menyelesaikan semua kegiatan poin itu, Bu, agar Ibu dapat memanage waktunya? Artinya berapa lama ya waktu yang saya butuhkan gitu ya Bu? Iya Bu, ya. Nah, kalau secara lihat poin-poinnya untuk video pembelajaran untuk UKIN saya itu kan mengingat waktunya minggu depan, artinya itu
berarti berjalan saja. Kalau untuk poin yang kedua seperti media pembelajaran, nah itu saya rasa kalau saya sudah mendapat ide, artinya saya bisa langsung mengeksekusi kapan saya bisa membuat media itu. Kemudian untuk poin yang ketiga, administrasi kelas, mengingat itu pekerjaannya saya kerjakan sendiri, saya hanya perlu mengatur waktu, artinya kalau berdasarkan perhitungan sepertinya 3 atau 4 hari pekerjaan ini bisa selesai, Bu Farida. Itu sih pendapat saya, 3-4 hari selesai, Bu. Oke, baiklah Ibu Daniar, berarti Ibu sudah bisa untuk menyelesaikan dari kegiatan-kegiatan Ibu itu dengan waktu yang Ibu perlukan. Berarti Ibu sudah dapat memanage waktu Ibu dari kegiatan tersebut. Iya, Bu Farida. Menurut Ibu, apakah Ibu sanggup dan mampu menjalani itu semua dengan waktu yang kalau saya berpendapat, sebelum kita coaching ini saya sebetulnya benar-benar bingung karena mengingat semua itu harus selesai. Nah, semua juga penting. Dari hasil coaching ini jadi saya seperti ada beban yang terangkat, artinya bukan beban itu hilang. Saya bisa berpikir bagaimana ternyata dari hasil coaching ini ternyata mana pekerjaan yang paling urgent. Nah, itu diselesaikan terlebih dahulu, ya kan Bu Farida. Kemudian kalau itu selesai, lanjutkan ke poin selanjutnya. Jadi artinya saya jadi lebih bisa mengatur waktu saya, artinya semua tidak harus selesai pada waktu yang bersamaan, toh itu akhirnya akan berpengaruh kepada hasil yang didapat. Jadi dari hasil coaching ini saya jadi bisa memanage waktu, berarti pekerjaan itu atur dulu mana yang paling penting. Nah, saya berpendapat sesuai dengan masalah saya untuk video pembelajaran yang pertama itu hanya tinggal menunggu waktu. Nah, berarti yang pertama harus saya kerjakan adalah media pembelajaran. Selesai itu kita lanjut dengan administrasi KKG. Nah, jadi saya merasa pekerjaan itu sih belum saya kerjakan, tapi saya merasa ini bisa saya selesaikan. Artinya saya optimis bahwasannya tugas ini bisa selesai sesuai waktu yang sudah ditentukan oleh pihak terkait. Begitu Bu Farida. Oke, baiklah Ibu Daniar. Berarti dari coaching kita hari ini, Ibu sudah mendapatkan solusi dari kegiatan-kegiatan yang akan Ibu lakukan dan dapat manage waktu Ibu. Nah, dari hasil Ibu, iya Bu Farida. Bagaimana perasaan Ibu saat sekarang? Kalau tanya perasaan, ada lega, perasaan sangat lega. Ternyata dengan coaching ini banyak manfaat yang bisa kita dapat. Jadi tidak bingung sendiri ya Bu Farida. Ternyata dengan adanya coaching kita bisa menyelesaikan sesuatu yang kita anggap rumit ternyata bisa mudah. Bukan artinya pekerjaan itu jadi tidak ada tantangannya, tapi menjadi lebih mudah menurut saya Bu Farida karena lebih terstruktur, artinya terorganisir sesuai urutan mana yang paling urgent. Nah, jadi saya dari hasil coaching ini saya bisa mengambil hikmahnya, ternyata coaching itu bermanfaat jika kita memang sudah merasa buntu terhadap pekerjaan yang sedang kita lakukan. Jadi untuk Bu Farida saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya sehingga kita bisa berbagi ilmu dalam sesi coaching ini. Iya, terima kasih juga Ibu Daniar dan tetap semangat ya Bu. Jangan lagi lesu-lesu wajahnya ya Bu. Kalau ada beban yang dipikirkan, silahkan Bu datang untuk bercerita agar kita dapat menyelesaikan semuanya ya kan Bu? Iya, ya terima kasih ya Bu Farida. Oke Bu Daniar, selamat siang Bu Daniar. Selamat siang Bu. Oke, terima kasih Ibu Daniar dan Ibu Farida yang telah mempraktikkan coaching antara Ibu Daniar dan Ibu Farida. Sekali lagi terima kasih Bu Daniar dan Ibu Farida. Silakan kembali ke